Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ABE, bertemu kembali di ABE Channel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi. Jadi, kita akan membahas bagaimana sih generasi-generasi teknologi hingga saat ini ya. Nah, tapi saya tidak akan berbicara terlalu mendalam karena ini sebenarnya informasi umum juga gitu ya buat kalian semua juga. Nah, tapi sebelum kita mulai jangan lupa kalian like, share, and subscribe ya, supaya buat kemajuan di ABE Channel. Bagi yang ingin ikutan patungan hosting, boleh ya hubungi saya. Jika orang yang sudah cukup, kita akan buka untuk patungan hosting part 2. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita lanjut. Oke, di sini kita melihat perkembangan teknologi dimulai dari tahun yang lama banget gitu ya. Itu dimulai dari, kita bisa lihat ada 1952 gitu ya, mulai dari komputer yang luar biasa besar sekali gitu ya. Lalu ada juga yang memang benar-benar sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi mulai dari 1950-an itu, kalau dulu komputer yang ada itu luar biasa. Mungkin orang bilangnya luas atau panjang komputernya itu sekitar satu lapangan bola gitu ya. Karena kenapa? Karena memang komponen-komponen elektronik yang ada di dalamnya, misalnya seperti IC gitu ya. IC itu terdiri dari beberapa komponen resistor atau transistor gitu kan. Nah, itu memang dirakitnya memang manual gitu ya, satu persatu, blok per blok gitu ya. Misalnya kayak power supply saja, untuk merakit power supply zaman dulu itu luar biasa gitu ya, sangat besarnya. Tapi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang, dari komponen transistor, resistor gitu ya, lalu komponen-komponen IC yang lain, saat ini memang bisa digabungkan menjadi satu gitu ya. Kalau dulu kita buatnya untuk membuat satu komponen itu menggunakan komponen beberapa komponen lain gitu ya. Tapi kalau sekarang alatnya kecil gitu ya, komponennya kecil, misalnya IC-nya kecil, tapi itu terdiri dari beberapa transistor atau resistor gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat perkembangannya yang ada, mulai dari komputernya yang zaman dulu gitu ya, yang seluas lapangan bola gitu kan, lalu sampai dengan mengecil hingga saat ini bukan hanya komputer gitu ya, bukan hanya komputer yang kalian pegang, tetapi hingga saat ini yang kalian pegang itu adalah berubah menjadi mobile phone. Nah, mobile phone ini adalah merupakan salah satu kecanggihan yang ada saat ini. Jadi touch in your hand gitu ya, sentuhan oleh tangan kalian. Nah, ini secara garis besarnya kita tidak akan pelajari lebih gitu ya. Cuman gambar-gambarnya sudah jelas sekali gitu ya, bagaimana nanti ada prosesor yang mengelola sebuah komputer yang sekarang sudah generasinya sudah luar biasa cepat gitu ya. Kalau dulu kita untuk menghitung aja, menjumlahkan aja bisa berhari-hari, tapi dengan adanya prosesor kita bisa menghitung secara cepat. Nah, ini perkembangan teknologi lagi gitu ya, mulai dari 1977, ini dari penggunaan telekomunikasi, telepon. Kalau dulu punya telepon rumah saja itu bangganya luar biasa gitu ya. Kalau sekarang punya telepon rumah nggak bangga gitu ya, karena zaman sekarang telekomunikasi itu sangat mudah dan murah gitu ya. Kalian bisa mulai dari handphone kalian gitu kan. Jadi kalau dulu menggunakan kabel, teknologi via kabel gitu ya. Nah, sekarang teknologinya menggunakan wireless. Nah, kalau misalnya kalian lihat, dulu zamannya bentuknya komputernya kotak gitu ya. Lama-kelamaan
menjadi pipih gitu ya. Seperti smartphone kalian itu adalah termasuk salah satu jenis komputer juga gitu ya. Walaupun namanya handphone gitu kan, smartphone. Tapi memang secara konsepnya itu memang adalah pengaturan dari sebuah komputer. Kecanggihannya juga sebuah komputer karena ada sistem operasinya di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat perkembangan teknologinya mulai dari telepon gitu ya, telepon yang bisa dibawa-bawa dulu zaman perang gitu kan, ada telepon satelit gitu kan, lalu ada telepon wireless dari penggunaan kabel, menggunakan telepon wireless, lalu lama-lama ke mobile phone gitu ya, bisa dibawa kemana-mana, lalu sekarang menggunakan smartphone. Dan teknologi yang saat ini yang banyak digunakan itu adalah teknologi VoIP atau Voice over Internet Protocol yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi komputer atau lebih singkatnya jaringan komputer. Jadi ternyata pemanfaatan teknologi yang ada saat ini itu menggunakan teknologi jaringan komputer. Jadi kita bisa nelpon menggunakan teknologi jaringan komputer. Kalau dulu kita untuk berkomunikasi mungkin bukan zaman kalian gitu ya, zaman orang tua kalian gitu ya. Atau kalian juga bisa mencoba gitu ya. Nah, kalau dulu kita untuk berkomunikasi saking murahnya gitu ya, untuk anak-anak biasanya itu kita menggunakan kaleng gitu kan. Kaleng susu gitu, kaleng susu 2 buah dikasih benang. Nah, ini biasa kita buat mainan seperti itu. Yang satu berbicara gitu, komunikasinya satu arah gitu, yang satu berbicara, yang satu mendengarkan. Yang di ujungnya nanti apakah mendengar suaranya atau tidak gitu ya. Nah, ini konsep penghantaran suara oleh benang ini juga diambil oleh konsep telepon gitu ya. Nah, jadi ada konsep telepon telekomunikasi yang memang nanti ada jaringannya, ada satu arah atau ada 2 arah. Kalau telepon yang saat ini sekarang itu kita bisa 2 arah gitu ya. 2 arah dalam arti kata yang satu bisa menelepon, yang satu bisa mendengarkan atau berbicara dua-duanya gitu ya. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang memang saat ini sedang berkembang. Termasuk di dalam pandemi pembelajaran saat ini, penggunaan conference gitu ya, telepon conference itu sangat sering kita lakukan, baik menggunakan Google Hangout atau atau Zoom gitu ya, atau ada Lark Suite, atau ada misalnya Skype gitu ya. Nah, itu merupakan teknologi-teknologi yang kita gunakan saat ini. Jadi di masa pandemi untuk bertemu orang ya tidak mungkin gitu ya, makanya semuanya dijalankan serba virtual. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana tentang IoT atau Internet of Things yang saat ini memang sedang digalakkan di seluruh dunia. Nah, ini kita bisa lihat semua device gitu ya, atau semua handphone, ada laptop, ada handphone, ada tab gitu ya, ada kamera gitu kan, semuanya ini digenggam dalam satu tangan gitu ya. Semuanya digenggam dalam satu tangan. Kalian bisa bermain dengan sosial media gitu ya. Kalian bisa browsing, lalu kalian bisa berkomunikasi, mengirim email gitu ya. Lalu kalian bisa menggunakan WhatsApp. Kalian bisa, dulu ada namanya BlackBerry gitu ya, BBM Messenger gitu kan. Atau kalau zaman jadul sebelumnya teknologinya menggunakan Yahoo Messenger gitu ya. Atau Talk IRC gitu kan. Nah, ini banyak-banyak sekali yang memang sudah pernah kita lalui gitu, atau kalian mungkin belum melakukannya, tapi yang saat ini mungkin teknologi yang terbaru kalian sudah merasakannya. Nah, jadi bagaimana ketika kalian ingin update status ke sosial media, hanya cukup dengan smartphone kalian saja. Jadi kalian ingin berbelanja apapun cukup dengan smartphone saja. Nah, ini konsep yang saat ini memang perkembangan teknologi yang memang saat ini sedang berkembang. Jadi kalau misalnya dulu kalian ingin belanja sayuran, atau kalian ingin berbelanja sembako gitu ya, atau kalian ingin berbelanja kebutuhan pakaian kalian, dulu kita harus pergi ke toko gitu ya, pergi ke toko sembako, pergi ke warung gitu kan, pergi ke supermarket. Nah, tapi dengan
touch in your hand gitu ya, dengan sentuhan jari kalian bisa membeli tanpa harus bepergian kemana-mana. Jadi kalian ingin membeli sayuran, kalian tinggal buka handphone kalian, lalu buka aplikasi yang memang diperuntukkan untuk berbelanja, lalu nanti dengan cepat sayuran yang kalian idam-idamkan itu akan datang gitu ya. Lalu misalnya kalian ingin membeli baju gitu ya, atau melihat fashion, nah dengan cepat fashion itu juga bisa kalian gunakan gitu ya. Nah dulu kita harus pakai kameranya itu kita bawa sendiri gitu ya, dan bentuknya juga bukan digital gitu ya, bentuknya ya sangat luar biasa simple dan menggunakan film. Nah tapi sekarang dengan menggunakan handphone kalian itu sudah bisa membuat sebuah video. Nah di sini adalah gambaran ketika kalian melihat gitu ya, bahwa ternyata teknologi informasi yang ada saat ini kita tidak terbatas oleh waktu, tidak terbatas oleh jarak, dan tidak terbatas oleh apapun gitu ya. Selama itu terhubung dengan internet, mau dimanapun, kapanpun, ya kalian akan bisa menggunakan fasilitas tersebut gitu ya. Jadi mulai dari kalian melakukan bisnis gitu ya, kalau kalian lihat melakukan bisnis, lalu bersosial media gitu ya. Kalau zaman dulu kita harus datang ke orang sowan gitu ya, kalau sekarang ya nggak perlu lagi gitu ya, kita bisa memanfaatkan teknologi virtual untuk salam temu kangen, atau kalian bisa video call gitu ya. Nah lalu ada lagi untuk belanja, ada marketplace gitu ya, ada penjualan online dan seterusnya. Nah berbicara tentang penjualan online, pastinya tentu kita akan berbicara tentang teknologi dari web service yang ada gitu ya. Jadi nanti web service apa saja sih yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi nanti kita akan berbicara tentang apa saja sih yang ada di web service tersebut, mulai dari servernya itu sendiri, lalu nanti mulai dari aplikasinya apa saja yang bisa dihasilkan, lalu bagaimana penggeraknya supaya bisa dilihat oleh orang banyak gitu ya. Oke, ini simulasi lagi, kalian bisa mengerjakannya juga luar biasa gitu ya, dari laptop seperti yang sekarang saya kerjakan gitu ya. Dari laptop bisa terintegrasi ke handphone gitu ya, dari laptop bisa terintegrasi dengan apapun. Jadi semua teknologi yang ada saat ini itu bisa dikembangkan gitu ya, bisa dikembangkan baik secara mobile ataupun secara desktopnya gitu ya. Jadi sistem informasi yang ada saat ini, teknologi yang ada saat ini benar-benar luar biasa canggihnya gitu ya. Nah, oke, tadi saya bilang bahwa Internet of Things, gitu. Apa sih sebenarnya Internet of Things? Nah, kalau kita berbicara tentang Internet of Things, ini artinya adalah kita akan berbicara tentang segala sesuatunya itu akan berhubungan dengan yang namanya jaringan internet. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan smartphone kalian, nah ini saling terkait gitu ya. Semuanya adalah serba berpikiran internet. Artinya berpikiran internet ini adalah berpikiran secara online. Mungkin dulu kalau misalnya kalian tidak punya mobil gitu ya, kalian naik taksi gitu ya, dan itu order via telepon gitu, atau kalian cegat di jalan gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan gadget kalian, ya driver gitu ya, driver GoCar atau driver Grab car gitu ya, langsung menuju kalian gitu ya. Atau misalnya sekarang ada teknologi dari Go Bluebird gitu kan, itu langsung menyamperin kalian tinggal pakai aplikasinya, minta dijemput, ketahuan biayanya, lalu nanti kalian bisa berkomunikasi di sana. Jadi semuanya itu adalah serba internet gitu, berpikiran tentang mobile, berbicara tentang bagaimana jarak, kondisi ruang itu tidak membatasi kita untuk belajar atau membeli sesuatu. Nah contoh lainnya kalau tadi dalam segi pembelajaran, saat ini karena situasinya pandemi, semua kampus itu pasti akan melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran secara jarak jauh. Nah, pembelajaran jarak jauh ini itu adalah memanfaatkan fasilitas yang ada di internet. Jadi kita akan berpikiran Internet of Things. Jadi mulai dari nanti misalnya bagaimana kita akan remote gitu ya. Kalau kalian berbicara tentang transportasi misalnya,
Tadi sempat dibahas ada aplikasinya. Tapi zaman sekarang kalau kita berbicara tentang Internet of Things, mobil itu kita bisa lacak gitu ya. Dan mobil itu kita bisa kendalikan gitu ya. Jadi di zaman sekarang ada teknologi artificial intelligence, di mana yang namanya mobil itu bisa berkendara secara sendiri otomatis. Jadi tidak heran ketika kalian melihat bahwa mobil itu tidak ada supirnya. Nah, karena dikemudikan oleh mesin, gitu kan. Jadi berpikir tentang internet, bagaimana dia melihat jalannya, gitu ya, bagaimana dia melihat petanya dan seterusnya. Nah, ini memang di Singapura atau di luar negeri lainnya memang sudah beberapa tempat yang menerapkan teknologi dari autopilot dari kendaraan tersebut, autopilot driver tersebut. Nah, sebelumnya juga autopilot ini sempat memang sudah ada gitu ya. Cuman teknologinya itu diterapkan di pesawat terbang. Karena biasanya pilot itu dia tidak mungkin dia 24 jam terus gitu ya, dia menerbangkan pesawat. Tapi ada saatnya dia akan ada autopilot untuk berkendara, di mana nanti dengan kecepatan itu akan stabil. Tapi ketika membutuhkan, misalnya ada keadaan darurat, atau dia butuh landing, atau dia butuh take off gitu ya, nah itu memang masih dibutuhkan pekerjaan manusia. Oke, apalagi sih yang kita pikirkan untuk Internet of Things? Nah, kalau misalnya tadi saya bilang banyak gitu ya, banyak berbicara baik dari sisi bisnis, baik dari sisi perkembangan teknologi, baik dari alat-alat yang digunakan gitu ya. Nah, saat ini dengan sentuhan tangan kalian gitu ya, kalau kita bilang zamannya saat ini adalah zamannya sentuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya bagi kalian yang tidak ingin disentuh atau tidak mau disentuh, ya silakan minggir gitu kan. Nah, kenapa? Karena semua itu bisa kalian lakukan melalui handphone kalian, melalui gadget kalian. Jadi sentuhan itu bisa kalian lakukan melalui gadget kalian. Jadi yang disentuh adalah handphonenya, gitu. Yang disentuh adalah smartphone-nya, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bayangkan berapa sih sentuhan yang kalian lakukan di handphone? Pertanyaannya adalah, jangan-jangan kalian tidak bisa hidup dengan handphone. Nah, artinya apa? Artinya semuanya kalian memang membutuhkan handphone saat ini. Bahkan handphone itu bagian dari kehidupan kalian. Kalian tidak ada handphone, kalian akan mati gitu loh. Nah, ini yang memang saat ini luar biasa. Karena di zaman saya dulu, handphone tidak seperti ini gitu ya. Handphone ya memang orang-orang yang dewasa saja yang punya gitu ya. Bahkan kalau zaman sekarang, anak kecil pun, balita pun sudah pintar memegang handphone gitu kan. Jadi pembelajarannya, misalnya dia belajar menyanyi, dia belajar membaca gitu ya, dia belajar menari gitu ya, itu melalui smartphone gitu ya. Jadi bisa melalui website, bisa melalui YouTube gitu, dengan channel seperti kita sekarang gitu ya. Pembelajarannya pun juga bisa. Bahkan sekarang teknologi di rumah sakit pun, healthcare itu sekaligus semuanya juga menggunakan teknologi mobile gitu ya. Ada aplikasi mobile-nya untuk healthcare. Bagaimana nanti kita bisa berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Nah, ini jadi semuanya itu berada di dalam genggaman tangan kalian gitu ya, berada di dalam genggaman tangan kalian dari sisi apapun gitu ya. Nah, makanya tidak heran handphone saat ini memang sangat-sangat luar biasa pentingnya di zaman kita saat ini. Bahkan kita bermain games pun kita bisa melalui handphone, kita bisa melalui komputer gitu ya. Nah, kalau dulu mungkin ada alat-alat khusus gitu. Kalau sekarang semuanya serba one device for the all gitu ya. Jadi satu device itu untuk semuanya. Oke, kembali lagi gitu ya. Ini gambarnya semakin ruwet gitu ya. Gambarnya semakin ruwet. Ada blender gitu, ada kamera, ada printer, ada mesin cuci, dan seterusnya. Nah, lalu apa sih makna dari gambar cloud ini sendiri? Gitu ya. Jadi
kalau misalnya kita berbicara tentang teknologi gitu ya, kalau dulu teknologi internet itu dulu hanya digunakan oleh tentara gitu ya. Jadi untuk mengabari gitu ya, untuk memberikan informasi gitu ya. Kalau sekarang internet itu banyak dibutuhkan. Jadi ada dampak sosialnya juga, ada dampak baiknya, pasti juga ada dampak buruknya. Lalu kalau misalnya kalian pernah menonton film gitu ya, film animasi misalnya, ternyata mixer itu blender misalnya dikasih chip, dia bisa berpikir secara manusia gitu kan, atau dia bisa berjalan gitu kan, ada robot gitu kan, atau sistem pengoperasiannya itu berdasarkan dari computing gitu ya. Nah, zaman sekarang kalau misalnya kita berbicara tentang computing gitu ya, atau berbicara tentang sebuah sistem, nah zaman sekarang itu sistem yang paling layak digunakan saat ini, atau sistem yang memang saat ini sedang berkembang adalah sistem berbasiskan cloud. Jadi artinya cloud itu awan gitu ya. Jadi berbasiskan awan. Entah itu di mana, kita tidak tahu servernya itu di mana. Bisa saja ada di Indonesia, bisa saja ada di luar negeri gitu ya, bisa aja ada di langit gitu kan. Karena memang Google sendiri ternyata pernah merilis tentang server mereka yang ada di atas awan gitu. Jadi tidak tahu keberadaannya, bisa aja di dasar laut gitu ya. Nah, ini kita tidak tahu di mana posisinya. Tetapi intinya adalah semua ini terhubung ke dalam satu jaringan, yaitu jaringan komputer. Nah, jadi dalam memanfaatkan sebuah web service, tadi kalau misalnya kalian punya server itu ada web service-nya gitu ya, service-nya itu ada Apache gitu ya. Kalau kalian belajar pemrograman di lokal kalian itu pasti akan ada SAM gitu ya. SAM itu isinya adalah Apache, MySQL gitu ya. Lalu ada yang lain-lainnya gitu ya. Nah, sama seperti halnya di server juga ya, web server itu pasti akan ada punya yang namanya Apache, punya yang namanya database gitu ya, ada aplikasi-aplikasi pembahasan pemrograman lainnya gitu, misalnya PHP gitu kan. Nah, ini adalah teknologi-teknologi yang ada saat ini, dimana dengan teknologi dari web service ini data-data itu akan terhubung menjadi lebih baik. Nah, tentunya dengan keamanannya, kita akan berbicara tentang keamanan clouding, gitu. Bagaimana nanti kita tidak tahu servernya itu ada di mana sih. Nah, kalau misalnya terjadi disaster atau terjadi bencana, seperti apa sih penanggulangannya? Nah, ini tentunya berbeda dengan yang realnya, gitu ya. Kalau misalnya real yang saat ini ada, misalnya kalian taruh server di gedung cyber misalnya, fisiknya ada di sana. Gitu, fisiknya ada di gedung cyber, alatnya ada, komputer, server, kabelnya ada. Tapi dengan clouding kita tidak tahu itu posisinya ada di mana. Tapi kita bisa terhubung melalui internet. Atau contoh lainnya lagi, tadi pemanfaatan teknologi internet menggunakan media Zoom gitu ya, komunikasi Zoom. Nah, dari komunikasi Zoom ini kita tidak tahu servernya Zoom itu ada di mana gitu ya. Yang kita tahu, server Zoom itu ada di Amerika misalnya. Nah, tapi kita tidak tahu gitu, dia letak persisnya ada di mana. Bisa saja ternyata dia membuka servernya di Indonesia gitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Jadi dengan penggunaan web service, dengan penggunaan dari aplikasi jaringan komputer, dia bisa melakukan resolve gitu ya. Ada resolve jaringan yang memang seakan-akan jauh, tetapi dia memang satu jaringan lokal gitu ya. Dan itulah teknologi informasi yang memang bisa kita lihat hingga saat ini dan memang masih berkembang. Tadi ada web service juga gitu ya. Nah, web service saat ini ya memang luar biasa, sangat berkembang ya gitu. Sehingga mobile pun sekarang clouding web service-nya itu juga web service-nya berbasiskan mobile juga. Oke, sampai di sini jika kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bisa mengisi kolom komentar atau bertanya di WhatsApp group gitu ya, WhatsApp group yang sudah kita buat. Jangan sungkan-sungkan untuk melakukan bertanya. Jika kalian ingin mengikuti program patungan hosting, kalian juga bisa menghubungi saya untuk bertanya-tanya juga. Insya Allah sangat bermanfaat sekali patungan hosting ini.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.